rumah-rumah misterius di Indonesia. Yang pertama ada Rumah Gurita di Bandung. Ini merupakan sebuah rumah yang terkenal di kota Bandung. Karena di rumahnya itu ada seekor gurita hitam yang ada di atap rumahnya. Dan itu membuat orang-orang jadi bertanya-tanya, kok kenapa ada guritanya ya? Seafood kali ya. Nah, rumah gurita ini terletak di kompleks perumahan Sukadamai yang berada di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi. Lokasinya itu persis di depan kantor pos Sukagalih. Konon rumahnya ini juga bernomor 666, yang mana nomornya itu selalu dikait-kaitkan dengan nomor setan 666. Usut punya usut, banyak desas-desus, rumor katanya rumah ini dijadikan tempat untuk pesugihan atau ritual-ritual sesat, pemujaan setan. Ya bisa dibilang satanisme. Apalagi rumahnya ini bernomor 666. Tapi inget guys, cuma rumor belaka. Nggak ada yang seperti itu. Ternyata pemilik asli dari rumah itu merupakan seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta. Dan sampai sekarang pun beliau itu masih mengunjungi rumahnya itu guys. Masih sering mampir. Jadi nggak ditok-tokan, ditinggal-tinggalkan gitu nggak. Dan sama sekali bukanlah tempat untuk ajaran sesat, pesugihan atau yang lain-lainnya itu guys. Kayak rumor yang beredar di masyarakat. Dan patung guritanya itu dibuat bukan tanpa alasan, karena sang pemilik itu suka banget sama kesenian. Makanya dibikinlah gurita di atap rumahnya. Beda dari yang lain. Yang lain kan atapnya genteng. Ya orang kaya bebas, punya duit. Aku pun kalau misalkan kaya tak kasih juga, tingginya 100 meter. Wih. Next, lanjut ke rumah yang kedua. Di sini ada rumah kapal di Lampung. Ini merupakan sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Nah, konon rumahnya ini dibangun di zaman Belanda dan punya bentuk yang unik, kayak bentuk kapal. Ada lubang-lubang di sekeliling rumahnya sebagai jendela. Nah, karena bentuknya yang seperti itu, makanya masyarakat sekitar itu menyebutnya rumah kapal. Tapi bangunannya itu udah lama nggak berpenghuni dan cuma tinggal puing-puingnya doang. Dan karena udah lama kosong, makanya para makhluk-makhluk halus itu dipercaya menempati rumahnya itu guys. Auto jadilah rumah angker, banyak setannya. Dan katanya dulu di rumahnya itu pernah ada kejadian yang cukup tragis gitu guys. Karena kejadian tragisnya itu akhirnya si korbannya itu bergentayangan jadi kunti. Terus banyak juga kesaksian dari warga yang bilang kalau di rumahnya itu banyak banget setannya, kayak wewe, kuntinya itu tadi, sosok siluman ular, dan juga sosok anak-anak. Pokoknya serem banget tuh rumah guys. Kalau mungkin yang orang Lampung pernah mengunjungi rumah itu, komen aja guys. Next, yang terakhir ada rumah Darmo di Surabaya. Wah, kalau rumah yang satu ini sangat-sangat populer. Bahkan pas kita masih kecil, di acara-acara TV horor itu pasti ada rumah ini guys. Rumahnya itu gede banget dan suasananya eerie. Apalagi cerita-cerita mistis di balik rumahnya itu. Mungkin bagi kamu yang warga Surabaya, arek-arek Surabaya, wis gak asing mbek omahe iki. Udah gak asing lagi dengan rumah yang satu ini. Rumah Darmo. Ini merupakan sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Permai 2, nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya. Konon rumah yang terbengkalai ini udah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kalau kita lihat bangunannya itu ya udah nggak utuh lagi dan banyak lumut-lumut di setiap dindingnya. Banyak juga semak-semak belukarnya. Usut punya usut, kisah yang paling melegenda dari rumahnya ini adalah cerita pesugihan di rumahnya itu. Konon sih penghuninya yang dulu itu suka melakukan ritual-ritual pesugihan supaya mereka itu tetap kaya. Dan ada syaratnya, yaitu tumbal. Dan menurut info yang beredar, keluarga itu meninggal setelah mengalami kecelakaan. Terus konon di dalam rumahnya itu juga ada 2 pembantu meninggal secara tragis karena dihabisi sama orang yang nggak dikenal. Tapi again, itu cuma rumor belaka guys. Yang kebenarannya itu masih simpang siur, belum bisa dipastikan. Tapi kayaknya sekarang udah dibersihin gitu gak sih? Iya.